apa namanya, tipikalnya emang niat kita marah. Kita marah, berhasil dong berarti dia cita-citanya. Orang mancing supaya kita emosi, kita emosi, berarti dia berhasil. Kenapa kita hidupnya didikte sama orang beleng-beleng? Hah? Orang beleng-beleng masuk komal ini, ngomong cepas, emang niatnya dia supaya kita emosi. Kita emosi, berarti kita lebih beleng-beleng daripada orang beleng-beleng. Kok gitu, Ustaz? Iya, orang kamunya mau kok diatur sama orang beleng-beleng, ngapain? Ngapain emosi? Kan niatnya dia supaya kita emosi. Kita emosi, berarti kepancing. Ya, paham ya? Nggak perlu. Biarkan. Orang Allah aja nggak pernah maksa kok. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Beragama itu nggak ada paksaan. Karena apa? Kebenaran udah nampak, tugas kita hanya dakwah. Hanya ngajak kepada kebaikan. Orang mau alhamdulillah, enggak mau alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Jangankan kita, teman-teman. Apalah mampunya kita. Tugas kita hanya menyampaikan kebaikan, kebenaran. Kok nggak ngerti-ngerti dia? Siapa kau? Nabi Muhammad, manusia pilihan dari Allah. Hidupnya itu tahu pamannya? Abu Talib pamannya paham? Pamannya saja tahu ponakannya ini jujur, tahu ponakannya ini Al-Amin, tahu ponakannya ini is the best. Hidupnya dari kecil, dari yatim piatunya dia yang ngerawat, dia tahu posisi tingkah lakunya, nggak pernah nyusahin orang. Mandiri, semandiri-mandirinya. Pamannya tahu pamannya kalau ponakannya ini nggak pernah berbohong sedikit pun. Tahu kehidupan pamannya ini tentang Nabi Muhammad ini hidupnya baik, nggak pernah nyusahin orang, nyambung silaturahmi dan segala macam. Tahu yang disampaikan Nabi Muhammad ini kebenaran. Tapi nggak pernah tuh. Dari akhir hayatnya sampai paman, ayo kalimat ucapkan kul. Asyhadu an la ilaha illallah wa ana rasulullah, katakan paman. Nggak sempat tuh paman yang ngomong syahadat gitu. Apalagi kita pengen ngerubah orang. Siapa kau? Jangan belagu jadi sok merasa jadi Superman. Ya, kita nggak akan bisa ngerubah seseorang kalau orang itu tidak punya kesadaran untuk ngerubah dirinya sendiri. Jadi jangan merasa jadi pahlawan pada kehidupan seseorang. Karena memang kita tidak bisa merubah seseorang kalau orang itu tidak punya kesadaran untuk merubah dirinya sendiri. Lanjut apa? Berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain, bahkan dalam hal kecil. Itu seringkali membuat kita merasa lebih bermakna. Baik sama orang lain itu satu keharusan, tapi ingat, jangan sampai kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Paham sampai sini, teman-teman? Berbuat baik, membantu orang lain itu satu keharusan, tapi jangan sampai kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Belajar fikih, belajar tasawuf, juga dua-duanya dipelajari. Ya, tadi kita sudah ungkapkan pagi-pagi. Suuzon haram nggak Ustaz? Haram suuzon. Lalu bagaimana dengan pekerjaannya security? Dengan pekerjaannya polisi, intelijen? Emang kerjaan itu dia jadi posisi kerjaan emang harus suuzon. Ya toh? Itu jadi pekerjaan buat dia. Ada orang ketak-ketek mobil kok nggak hidup-hidup, ngetok rumah kok nggak buka rumah, nggak kebuka, kunci sampai rusak ini. Dia harus tanya, karena profesi dia itu suuzon itu untuk menjadi keamanan. Itu pentingnya belajar. Ya. Lanjut, nikmati momen saat ini, detik ini nikmati. Makasih Allah saya bisa hadir kumpul sama teman-teman kayak gini semuanya, ya Allah, makasih. Tambah pengetahuan, nambah ilmu. Nikmati momen-momen saat ini. Jangan terlalu terpaku pada masa lalu atau mengkhawatirkan gitu, berlebihan tentang masa depan. Masa depan itu nanti. Bahkan mikirin surga neraka, lebih nanti lagi, mau ngapain lu pikirin orang nanti kok.
Nah, nanti kok dipikirin, kan nanti itu. Hari ini apa yang bisa saya lakukan? Ya Allah, apa yang akan kau berikan padaku ya Allah? Hari ini aku bisa melihat engkau ya Allah, dengan kenikmatan ciptaanmu semuanya ya Allah. Melihat segala sesuatu yang telah kau anugerahkan kepada kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Makasih ya Allah, hari ini aku masih bisa bersamamu ya Allah. Dalam kondisi lisan ini masih bisa menyebut namamu ya Allah. Berapa ratus juta bilion manusia di muka bumi ini, lisannya masih bisa bicara, mulutnya ada, bisa bersuara. Ratusan jutaan orang ada mulut, bisa ngomong, bisa bicara, tapi tidak dikasih anugerah untuk bisa berzikir kepadamu ya Allah. Detik ini, hari ini, makasih ya Allah, lisan ini masih bisa berzikir kepadamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Makasih ya Allah. Berapa banyak orang punya lisan, panca indera masih berfungsi, tapi dia tidak pernah menyadari begitu banyak dosa-dosa yang mereka lakukan dan dia nggak dikasih kesempatan untuk bertobat. Hari ini, ya Allah, astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin azim. Ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Maafkan aku ya Allah dari perbuatan dosa yang aku sengaja maupun yang tidak aku sengaja. Perbuatan dosa yang kusadari maupun yang tidak kusadari ya Allah. Perbuatan yang aku tahu dan tidak tahu, sengaja tidak disengaja. Ya Allah, maafkan aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ambil ya Allah, apabila ada hal yang ingin kau ambil, ambil ya Allah. Apapun yang ingin kau ambil, yang ada pada diriku ambil. Tapi tolong, jangan kau ambil nikmat iman, nikmat Islam, nikmat zauk, lezat saat aku bisa mengingat ayah ibuku. Saat aku lisan bisa berdoa untuk ayah ibuku, jangan kau ambil saat aku bisa mengingat ayah ibuku. Rabbi ghafir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Ambil semua yang ingin kau ambil ya Allah. Harta, benda, kehidupan apa, ambil. Jangan kau ambil rasa hati yang selalu ingin mengingatmu, lisan yang ingin selalu menyebut nabimu, pikiran hati yang ingin selalu memohonkan ampun untuk ayah dan bunda kami, rindu kepada Rasulullah, rindu untuk lisan ini mohon ampun untuk diri pribadi dan juga ayah bunda kami. Rabbi ghafir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi kami dan sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka dulu menyayangi kami di waktu kecil. Bila ada kedua orang tua kami yang sudah wafat, meninggal dunia, siapapun itu di antara kami, ampuni dosa mereka ya Allah. Jadikan kuburan orang tua kami semuanya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surgamu ya Allah. Hari ini, detik ini, tidak semua orang punya lisan mampu untuk mendoakan kedua orang tuanya. Detik ini, di Komal ini, kami memohon kepadamu ya Allah, Rabbi ghafir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Bayangkan wajah ayah ibu kita, siapa namanya? Sebutkan ya Allah.
Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan mereka semua ya Allah. Jadikan ya Allah kalau ada yang masih hidup ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada mereka di sisa umur kami, bisa membahagiakan mereka. Kalau ada kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, ampuni dosanya. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman dari taman syurgamu ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Makasih ya Allah. Detik ini di Komal ini kami bisa berdoa untuk kedua orang tua kami. Ingin kau ambil apapun ambil, tapi jangan kau ambil rasa rindu kami kepada ayah bunda kami. Rasa takzim hormat kami kepada ayah dan bunda kami, dan rindu kami kepada baginda kami Nabi Muhammad SAW. Capek di dunia ini ya, letih ya, lelah ya, capek kami ya Allah, lelah kami ya Allah, letih kami ya Allah, tapi seakan-akan berbisik di kuping kami baginda Nabi Muhammad SAW. Hanafi, capek ya berdakwah. Hanafi, kamu punya hutang banyak ya nggak lunas-lunas. Hanafi, kamu letih yang ngelihat santri-santri yang ngeyel.com ya. Yang udah diajarin masih nanya lagi, dikasih tahu, ngulang lagi, bahkan nggak puluhan, ratusan kali diulang-ulang setiap Komal. Capek ya. Sabar ya Hanafi, kata Rasulullah. Aku pun demikian. Aku bahkan sampai wafat tuh masih menggadaikan baju perangku. Capek ya, ya aku pun lelah, aku pun letih, dihina, dicaci maki, dilempari kotoran. Hari ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan Hanafi? Aku, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad berdakwah, dilempari di Taif. Seperti maling, digebukin, dilemparin, batu berdarah rahapnya. Kamu di sini Hanafi, lemparin bunga, lemparin topi, dapat koin. Terus kamu masih capek Hanafi? Enggak ya Rasulullah. Capek, letih ya Hanafi berdakwah ya. Apa kata Rasulullah? Hatta talqauni 'alal kausar. Nanti aku tunggu kau di telaga Kausarku Hanafi. Masya Allah. Sabar ya Hanafi, sabar ya Dr. Rahman, sabar ya Bunda Sri, sabar ya Tiara, sabar ya Katrina, sabar ya Ivana, sabar ya posisi Ani, sabar ya posisi Bas Arif Halib, sabar ya Bunda Rahayu, sabar ya Bang Jimmy. Apa kata Rasulullah? Kalian umatku. Kalian umatku. Nabi Muhammad itu diutus bukan cuma untuk orang Islam, tapi untuk rahmatan lil alamin. Allah itu bukan cuma Tuhannya orang Islam. Allah itu Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta. Ya, Bunda Rahayu, sukses selalu di sana. Kemudian sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya belajar. Belajar mengelola jiwa kita. Jadi jangan umat Islam malah mengerdilkan Allah. Allah itu Tuhan semesta alam, bukan cuma Tuhannya orang Islam. Rabbul Alamin. Nabi Muhammad bukan posisi Nabi hanya untuk orang Islam, tapi rahmatan lil alamin. Makanya saat wafatnya Nabi, apa yang dipikirin Nabi? Emang saya, Bang Jimmy, Dr. Rahman, wafat, meninggal, apa yang dicari? Anakku mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang dicari anak. Anak paman, mana bidik, mana, pengen meninggal, dicari keluarga dulu. Kalau Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Nabi Muhammad pada saat wafat, apa yang ditanya? Umatku bagaimana? Dapat jaminan nggak? Apa katanya?
Malaikat Jibril, ada kabar dari Allah Rabbul Jalla Jalaluh, umatmu itu akan posisi diampuni, posisi ketika dia bulan ini, bulan depan mau meninggal, bulan ini tobat diampuni. Apa kata Rasulullah? Kelamaan. Kalau seumpama umatku tobat sebulan baru diampunin, kelamaan. Gak mau Rasulullah, gak ridho Rasulullah. Oh ya sudah, 1 minggu, kata malaikat Jibril. Enggak, kelamaan umatku kalau memang harus nunggu 1 minggu. Lawang hari ini dia habis nyanyi-nyanyi, dapat nasihat, dia tobat, besok nyanyi lagi. Apa saya ngelek-ngelek, teman-teman? Apakah saya ngelek-ngelek? Nurhana, saya ngelek-ngelek? Enggak, Aman. Coba cek dulu itu soundcard-nya masih nyambung kali. Soundcard masih nyambung, jadi ngelek-ngelek. Coba. Soundcard habis karaoke, putus dulu. Ini kan lagi pengen ngecas nih. Ya. Putusin dulu yang soundcard-nya, lagi jalurnya ngecas di neraka. Nah, ngecas ke sorga, dicabut. Casannya ke sorga. Oh, yang di bawah aman semua. Kau bilang lah, aku nggak aman. Apa kata Rasulullah? Ya, malaikat Jibril kelamaan, malaikat Jibril. Kalau nunggu seminggu kelamaan, lawang sekarang dapat nasihat. Ya Ustadz, saya kayaknya nggak mau lagi. Udah dapat nasihat, ntar malam posisinya di posisi sudah mabuk minuman, ditambah judi. Apa lagi? Ya Rasulullah, pada saat dia lagi pokoknya gor-gor. Saat itu dia mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Detik itu juga diampuni seluruh dosa-dosanya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Bahagia Rasulullah. Oh. Pada saat ditariknya ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Wahai Israel, ya, apa seperti ini rasa sakitnya pada saat syakaratul maut? Israel jawab, aku dapat izin dari Allah. Ya, memang seperti ini, ya Rasulullah. Kalaulah memang sakit seperti ini, wahai Israel, kumohon kepadamu ya Allah, limpahkan rasa sakit seluruh umatku kepadaku, supaya mereka tidak merasakan rasa sakitnya syakaratul maut. Bayangin teman-teman. Rasulullah dari saking gak pengennya menyusahkan umatnya, tapi masih ada tuh yang meninggal melotot. Oh, tangannya begini lagi. Dulu zaman porkas, nomornya gitu nggak dijawab. Porkas gitu kan, kaget gitu kan, megang pulpen mati, makan mie mati, lagi ngomel-ngomel mati, lagi nyanyi kesedak mati. Padahal umat Nabi Muhammad, makanya lu hati-hati ya. Nabi Muhammad ngerasain sakit sakaratul maut, apalagi kayak lu, ponakan bukan apa bukan, sok-sokan lu nggak tobat. Jadi belajar untuk memperbaiki terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan orang yang selalu mensucikan dirinya. Bukan orang suci, kotor dia berusaha kotorannya sambil dibersihin. Allah cinta sama dia tuh, bukan orang yang suci. Nggak ada orang suci. Paham? Allah mencintai orang yang bertobat. Mencintai Allah orang yang tobat. Bukan orang yang posisi nggak punya salah. Mana ada di muka bumi ini orang yang nggak ada salah. Ini udah tahu salah, nggak pernah mau tobat. Mabuk minuman. Enak gua.
Kenapa malaikat Israel nggak lewat itu saat begitu? Ayo, kalau bukan dari diri kita sendiri yang mau merubah, siapa lagi? Nunggu mau malaikat Israel ikut karaoke bareng di samping. Ya. Nah, kalau tidak ada kesadaran pada diri kita, mau yang nyadarin siapa lagi? Ustaz Hanafi sering lewat Komal. Ya, dan kenapa saya nggak mau naik? Pasti kalau saya naik berubah tuh. Berubah apa? Saya jadi ganggu orang, mau happy. Saya dinasehatin ayah ibu saya. Dulu, bapak ibu punya pondok. Saat lagi santri itu lagi ngobrol-ngobrol, lagi santai. Kiai itu jadi nggak lewat di depan itu. Muter kiai lewatnya. Saya tanya, kenapa Pak nggak lewat situ? Apa jawabnya? Kalau saya lewat, yang tadi dia lagi tertawa, terbahak-bahak, enak ngobrol, takutnya saya lewat lagi berubah. Tertawanya terhenti gara-gara saya lewat. Saya nggak pengen ngelihat santri saya pada saat bahagia itu terjeda karena lewatnya saya. Apalagi Muhammad Hanafi lewat Komal, lagi pada karaoke, nah enak gue lewat, berubah. Ya, inilah pentingnya belajar. Yuk isi waktu kita dengan hal-hal yang manfaat, waktu yang benar-benar produktif. Apa yang dicari? Waktu ini yang dicari cuma kematian. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Bukan posisi namanya husnul khotimah. Husnul artinya baik, khotimah akhir kehidupannya baik. Saat lagi wafat. Tahu nggak siapa? Itu kemarin lagi di Komal Ustaz Hanafi lagi kajian meninggal. Kok bisa tahu? Anaknya bilang, ini bapak, ini mama lagi di Komal buka TikTok meninggal. Masya Allah, lagi ngaji meninggal. Ada nggak nanti berita itu? Pasti ada. Hakul yakin ada. Daripada nanti, kenapa tahu nggak lu siapa itu? Kenapa? Itu lagi di Komal. Tahu kan Komal itu kan selalu karaoke. Iya, anaknya bilang, mama lagi ini nggak napas itu habis satu lagu request. Sudah mabuk minuman, hilang nggak ada suara. Anaknya ngomong, teman-teman maaf ya nih mama lagi mau di rumah sakit. Metong tau-taunya. Metong. Lagi ngomong, sudah mabuk minuman. Setenggak dia, yang diminum mah botol-botolnya sih. Nah itu takutnya bahaya di situ. Ya, kalau masih air minum ibaratnya isi botolnya, ini botol-botol yang tenggak metong. Ya toh? Ayo, kalau nggak mau kita yang mau berubah, siapa lagi yang mau merubah? Ustaz Hanafi bisa ngerubah? Nggak bisa saya ngerubah kalian. Nggak bisa. Saya nggak bisa ngerubah seseorang kalau orang itu tidak punya kesadaran untuk merubah dirinya sendiri. Bagaimana cara ngerubah diri sendiri? Sadar diri, tiap nafas kita, tarikan nafas. Makasih Allah, syukuri. Nikmati semua prosesnya. Apa sih enaknya sesuatu yang membuat lalai itu enaknya apa? Yang membuat lalai lupa sama Allah itu enaknya apa? Lebih bijak, lebih dewasa. Caranya gimana, Ustaz? Kamu lihat anak kamu. Kalau anakku ngelihat aku gini, pantas nggak ya? Tiba-tiba anak cerita, oh dulu kalau mama saya, bapak saya kalau di Komal itu terserah Ustadz mau ngomong apa. Itu tipikal. Terus pantas nggak tuh untuk anak yang kayak gitu? Mama saya dulu kadang ngaji, kadang karaoke, kadang ngaji. Karaoke-nya lama, ngajinya sebentar. Umpama. Kan ada kisah yang kayak gitu. Mama saya tuh dapat jodoh itu dari karaoke. Umpama, enak nggak didengar? Mama saya dapat jodoh itu di pengajian. Dia sama-sama tobat, sama-sama hijrah. Mana lebih enak?
Mama saya dapat jodoh itu gara-gara bareng sama Ustadz jalan, Ustadz tiba-tiba ngelirik, kamu senang ya? Saya jatuh hati, klinting, anak nggak kayak gitu? Dan semua di Kamal ini udah kayak apa ya teman-teman, kehidupan yang kayaknya nggak bisa dihindari lagi TikTok ini. Nggak tahu nanti akan berganti apa, zaman dari zaman akan berganti. Sudah dari puluhan orang teman-teman saya yang meninggal dunia. Ustaz tahu nggak Kiai Asy'ari tahu meninggal lagi buka Komal, buka kajian meninggal dunia. Ngasih tahu istrinya, anaknya, Masya Allah lagi buka kajian meninggal dunia. Iya tak? Keren. Tahu nggak ini meninggal lagi apa, karaokean. Hilang tuh pengajian nih. Jangan bikin pusing malaikat. Jangan bikin pusing malaikat rokib atid pencatat tuh. Ini kadang dia ngaji, kadang dia karaoke, matinya di karaoke. Ini gue mau tulisnya baik apa buruk nih? Kasihan malaikat. Udah lu ustadznya bikin lu keder, malaikat lu bikin keder. Zolim banget sih hidup lu. Jangan, udah cukup ustadz lu aja yang bikin pusing, malaikat lu bikin pusing, kasihan malaikat. Ya, yuk. Akhirnya ada lantunan syair yang luar biasa. Insaplah wahai manusia, kata Jimmy. Kalau manusia ya insaf ustadz, masalahnya dia bukan manusia, jin. Paham ya teman-teman? Yuk belajar memperbaiki diri dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan kita tidak pernah berhenti untuk terus menasihati teman-teman. Ikut hal dalam keadaan apapun, karena maaf ya, jangan paksa semua orang mengerti luka kita. Paham ya? Karena tidak semua orang punya cara yang sama untuk memahami rasa sakit yang kita simpan dalam diam. Ada luka yang cukup disembuhkan dengan waktu. Ada juga yang hanya bisa dipahami oleh hati yang posisi pernah berada di tempat yang sama. Dan kita tidak harus menjelaskan semuanya kepada dunia. Nggak semua orang perlu tahu seberapa berat yang kamu lewati setiap hari. Kadang cukup Allah saja yang tahu. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk menenangkan hati yang begitu lelah, yang begitu capek. Belajarlah untuk tidak memaksa dimengerti sama siapapun. Karena ketenangan sering datang saat kita berhenti berharap pada manusia dan mulai bersandar sepenuhnya kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Yuk, mulai kita bersandar kepada Allah. Minta, ya Allah, kok gue susah banget ya mau hijrah? Kok susah banget ya mau tobat ya Allah? Coba dong bantu ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati. Ayo. Engkau ya Allah. Susah nih, ini udah pengen bener, begini lagi, pengen bener. Kayaknya susah banget sih buka Komal edukasi, buka Komal hal-hal yang ini susah, kenapa ya? Ingat teman-teman, energi orang-orang yang negatif tuh nggak akan mungkin bisa narik positif, nggak ada istilah itu. Paham ya? Min plus itu nggak akan mungkin di itu posisinya akan terjadi, itu pasti dia akan ada apinya tuh, koslet pasti ya. Karena itu almar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhali. Seseorang tuh tergantung perangai sikap temannya, maka berhati-hatilah lihat siapa temanmu, karena energi orang itu menular. Energi orang menular. Dan apalagi teman-teman, kalau sudah ada seseorang, yang kau sudah punya seseorang, jangan coba-coba mendekat lain hati lagi, coba-coba ngetes. Enggak, aku kan cuma temen deket doang. Nggak ada yang namanya temen deket yang kalau nggak ada perasaan tuh nggak ada. Jangan kau ajarin Hanafi yang udah full ilmunya, udah, jangan. Ustaz, aku ribut sama dia. Nah, padahal kan aku cuma temen deket doang, Ustaz. Mana ada temen deket kalau nggak pakai perasaan, tuyul.
Kalau lu udah ada deket sama orang, jangan coba-coba lu pakai kayak piala bergilir, nyoba sono, nyoba sini, nyoba sono, nyoba sini. Udah insaf, tobat, diem. Dapat di Komal, kita lagi pengen cari hiburan. Ternyata dapat orang yang menghibur kita. Dunia akhirat kan keren itu. Itulah TikTok hiburan. Kau mendapatkan manusia yang dapat menghiburmu dunia dan akhirat. Berhenti, jangan coba-coba lagi ke sana. Enggak Ustadz, ini kan cuma temen aja, kan gak enak nih. Ya namanya teman deket doang. Nggak ada yang namanya teman deket itu kalau nggak pakai perasaan, tuyul. Paham ya? Jadi jangan pakai ngajarin Setan Nafi pakai bahasa-bahasa yang kayak, ya logikanya bener kan cuma teman dekat. Gak ada istilah teman dekat kalau nggak pakai perasaan. Gue pakai tuyul lagi nanti. Ayolah, buka topengnya. Ya, berhenti jadi buaya betina berkepala meong. Berhenti. Berhenti untuk ngejaring, yang cowok, yang cewek. Berhenti ngejaring, udah dapet udah. Syukuri, nikmati, fokus. Bismillah ke depan, udah tua kita semua. Buka Komal tuh rata-rata orang tua semua. Jangan jadi penjahat kelamin. Ya. Laki jangan jadi penjahat kelamin. Yang perempuan mau jadi piala bergilir lu. Mau sampai kapan jadi piala bergilir? Ya. Udah ada kriteria, udah fokus, cari tahu, minta sama Allah. Paham? Ya. Jadi jangan ada sok-sok, aku kan cuman ini Ustaz. Aku tuh boleh dong kesini Ustaz. Ini kan cuman temen aja. Kau ajari aku temen-temen tuyul. Temen kalau lu posisi nggak ada perasaan, lu kan lagi pengen nunggu doang. Nunggu sinyal-sinyal hijau, sinyal redup. Iya. Paling enak kita kalau ngeliat ada perempuan yang cuman tuh, emang ngarepin aja lu jadi piala bergilir, lu muter-muter. Demen kali wah. Yuk, jadilah manusia yang berharga di mata diri dan di mata Sang Pencipta. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa Amin. Demikian teman-teman. Silahkan ada yang mau melanjutkan. Kali ada yang salat mungkin tempat lain, mungkin di Sulawesi yang sudah maghrib, atau mungkin Jimmy di alam barzah. Lu udah subuh Jim? Mau lanjut kali beda alam kan gitu. Wita ya. Lanjut Jim. Yang udah ngopi, sambil ngopi dulu teman-teman, biar refreshing. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah naik salam lagi. Kayak kelamaan banget lu, udah naik salam lagi. Emang pintunya berlapis-lapis di Komal ini apa? Pintu berlapis-lapis, Pak Ustadz. Ini menarik ini Pak Ustadz, pembahasannya tentang karaoke terus Pak Ustadz. Kita orang-orang yang hijrah, kalau sekedar menyanyi nggak boleh ya Pak Ustadz? Apa? Karaoke, Ustadz itu dari dulu karaoke. Yang Ustadz ingatkan jangan sampai karaoke. Karaoke itu membuat lalai, membuat apa, diperhatikan. Karena kan kita tadi udah teleponan tuh pakai WhatsApp. Untung aja Jimmy nggak ikut kita ajain WhatsApp tuh. Banyak karaoke itu yang tujuannya untuk refreshing, untuk ini, berubah kan? Berubah jadi apa? PDKT,
yang udah punya laki, PDKT, yang udah punya bini, PDKT. Itu yang saya salahin. Udah punya laki, buka dong. Dia udah punya laki nih, masuk di komalnya muslim nih. Dia buka karaoke, dia buka baju, buka. Apa nggak ikut dosa? Makan jamaah, ibadah jamaah, enak, dosa jamaah. Ya, paham ya? Kalau ibadah, sholat, makan berjamaah, gotong royong berjamaah untuk kebaikan, keren. Dosa jamaah, lu aja gue mau ikut-ikut. Itu tugasnya namanya sahabat, tugasnya namanya teman, mengingatkan. Jangan sampai lupa tujuan. Tujuannya refreshing, happy, senang-senang, lillahi ta'ala. Ya sudah, tiba-tiba senang-senang dijadiin malah ajang maksiat. Ditutup senang-senangnya, tujuannya jatuh jadi maksiat. Karaokean, saya komalnya Sri karaokean, biasa karaokean. Tapi nggak ada tuh di rumahnya Sri, buka dikit jos. Nggak ada tuh. Apa lagunya dulu, Sri? Ada kan dangdut, buka dikit jos. Apa ada nggak teman-teman? Lupa aja ada kalimat begitu, buka dikit jos gitu. Oh, Buka Siti, Pak Ustaz. Iya. Itu yang dimaksud saya itu. Boleh refreshing. Kan kasihan gitu loh. Jangan memanfaatkan kondisi kita pertemanan di TikTok. Malah diliputi tujuannya silaturahmi, kenal orang. Disisipin di situ ada iblisnya, ada setannya, ada kemaksiatannya. Paham ya? Itu. Ustaz Abdul Malik bilang, ntar kalau ke Jakarta karaoke nambah lagi gue, nanti kalau lu datang ke sini gue nambah lagi bini. Dan karaoke lah, Ustaz Abdul Malik nggak ngadi-ngadi. Dia mau datang ke Jakarta gue diajak karaoke lah, nambah nanti gue. Buset deh katanya. Gimana Jim? Betul nggak Jim? Nggak ada. Ani bilang apa salah karaoke? Lu mau karaoke, siapa yang mau nyalain karaoke? Kok karaoke disalahin? Nggak ada salahnya. Sama kayak apa salah cinta? Mana ada cinta salah? Ekspresi dari cinta itu yang salah. Cinta sama siapa? Cinta sama laki orang, cinta sama bini orang. Ya datang dari Allah, anugerah rasa cinta. Tapi ketika kau merusak rumah tangga yang ada, hubungan yang ada, ekspresi dari cinta itulah yang jadinya haram. Rasa itu dalam ilmu tasawuf itu namanya tamu. Tamu. Bagaimana tamu ya? Kadang datang, kadang pergi. Hari ini kita cinta, besok bisa jadi benci. Senang, besok jadi nggak senang. Kan begitu rasa yang datang. Makanya ada syair dulu, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa dari dulu sejak dulu sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Enak kalau tunnya, ini udah santri musiknya di Bogor, lagunya di Cakung, melodinya sampai ke Arab Saudi, nggak nyambung. Gitu teman-teman. Ya, makanya diajarin nazam. Belajar tuntun, mana ref, mana yang bukan ref.
Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Lurus dulu, tapi ada nada tunnya. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Enak, mending nazom. Karena ada yang udah ngaji lama di sini, Jim. Pakai bahasa Bugis pula. Orang Lampung tinggal di Hongkong pakai bahasa Bugis. Temennya yang nonton, wih enak, suara bisa juga ya lagu Bugis. Padahal mah, itu kalau posisi ditaruh itu ngabiar berantakan. Tapi karena emang dia emang satu server, ya udahlah, enak aja lah. Udah, emang makanan adanya itu lagu yang mau buka, yang buka suara udah enak-enak aja udah. Coba kalau orang Bugis aslinya, orang Sulawesi aslinya, Dr. Rahman nyanyi pas. Iya, jangan lu Ustaz Hanafi suruh lu nyanyi bahasanya una. Ale ale una. Gua bisa ngaji, napas gua teratur, enak kalau gua. Tahu pun, tahu nada. Iya. Ini nazom masih berantakan, butet. Nazom aja masih berantakan, dikasih nada-nada lurus. Pede lagi, pede Jim. Nggak gitu, Pak Ustadz. Aku loh udah jarang nyanyi. Kan Jim, ajar lu kasih Lo julukan udah Protestan Jim. Udah Jim, lu ngomong Jim lah sama Ani Jim lah. Emang lu pas banget Jim. Pak Dokter, apa kabar Pak Dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Dokter udah sholat kali di situ. Nih, udah dikit lagi Isya kayaknya. Kalau kita kan masih 10, Iya sih. 15 menit lagi maghrib. Ya. Di sini setengah jam lagi, Pak Ustadz. 7. Kalau Jimmy masih sholat 12 subuh itu, menit dia kalau zikirnya lama dia. Baca suratnya lama dia kalau Jimmy itu. Ajan surat jiwo. Gedean. Ajan surat jiwo dia. Pablo datang. Aduh, bahaya nih si Pablo. Janganlah kau muncul-muncul di sini, Pablo. Anak kita semua. Nyaris kambing hitam Pablo disalahin. Pas kebetulan Pablo lewat, habis kau Pablo, kena kau. Pablo ini kan dia penyelenggara ini Pak Ustadz. Mana dia udah sekarang dia udah 5 bulan dia. Entah itu. Iya. 5 bulan sekarang dia hamil. Ustadz, tadi kan dengarnya separuh-separuh nih, mau nanya sama Pak Ustadz. Ya, makanya kalau di depan rumah kasih polisi tidur. Jadi pada saat dia ngegas dia ngerem, nggak ngegas. Kasih polisi tidur. Yang gedenya tuh sebadannya Makanya Nurhana kayak sebadannya Sri, insya Allah. Ini aku mute tadi kalau ada lagi kendaraan lewat, aku mute aku di depan duduknya ini Ustadz. Jadi kalau ngomong putus-putus atau saya mute lagi tuh ada kendaraan lagi yang lewat gitu loh Ustadz. Makanya kasih polisi lagi tidur, lagi bobo. Yang gedenya kayak Sri kayak Nurhana kayak. Jadi dia pada saat jalan dia bisa pelan tuh. Polisi tidur. Ya nasib di depan badan Polisinya jalannya. tidur di situ. Lagi tuh Ustadz. Nah, nanti pas bangun bahaya Pak Ustadz. Bisa dihajar lah kita semua, ya kan? Iya. Ini nih semua yang apa namanya? Melanggar aturan lalu lintas. Saya lanjut Ustadz.
separuh-separuh sih dengarnya tadi penjelasan Pak Ustadz nih. Tapi yang saya tanyakan di Pantulan sini batin. Ustadz, Pagi tadi ada masalah nggak? Karena ketakutan tadi pagi saya. ada nggak pantulan batin? Enggak Pagi ada ada Ustadz, nggak aku lagi kajian ini pantulan? persiapan mau. Enggak ada aku Ustadz. Tadi lagi persiapan di tempat kerja mau untuk persiapan hari Senin itu terima siswa baru. Mau perkenalan bikin semua atribut-atribut. Ya, Ya. iya. Nah, saya lanjut Ustadz. Ini yang sering terjadi yang saya alami akhir-akhir ini tuh sering merasa ketakutan. Ketakutan apa itu Ustadz? Ketakutan dengan keimananku yang bagaimana yang saya merasa bahwa kok sangat merosot sekali, menurun terus Ustadz. Kadang ya Allah, tapi nggak juga sih dibilang mau kayak bagaimana kayak perasaanku nih Ustadz, kayak merosot kali, padahal udah batasi yang namanya pergaulan, sudah apa sih, nggak ada lagi yang namanya banyak healing keluar sana keluar sini, apalagi mau bergaul sama ibu-ibu sosialita, nggak lagi, paling ikut kajian gitu kan. Tapi saya akhir-akhir ini Ustadz jujur malas minta ampun. Yang tadinya sholat tahajudnya alhamdulillah, sekarang bukan lagi alhamdulillah, astagfirullah. Bukan karena pekerjaan, bukan karena pekerjaan. Nah, pertanyaan saya Ustadz, gimana sih caranya memanage kita punya iman ini, atau mengatur kita punya iman ini? Karena saya rasa sekali Ustadz, tidak seperti dulu lagi. Pertanyaan saya juga nih Ustadz, selain memanage iman kita ini supaya tetap stabil, mungkinkah Ustadz, karena kita yang merasa nih bahwa saya berada di titik nggak mau lagi ya itu, nggak mau lagi ini, nggak mau lagi ono, kayak gitu Ustadz, atau bagaimanakah cara memanage Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Tadi saya ulang, tapi nanti biasa menyimpulkan sesuai dengan pemahaman dari teman-teman. Kan ada pantulan batin itu tadi pagi. Saya ulang nggak apa-apa. Saya nggak pernah capek untuk terus menyampaikan kebaikan, kebenaran untuk teman-teman. Semua yang terjadi di luar adalah cerminan dari batin kita. Semua yang terjadi dalam hidup ini, baik yang kau sebut bahagia kek, ataupun yang kau sebut derita kek, itu sesungguhnya tidak pernah datang dari luar begitu saja. Bukan. Dia lahir itu dari dalam. Dari cara pandang kita, dari keyakinan kita, dari getaran batin kita sendiri. Selama ini kan kita terbiasa itu menunjuk keluar kan. Ini saya begini nih gara-gara ini. Ini saya begini gara-gara ini. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan waktu. Padahal yang jarang kita sentuh adalah diri kita sendiri. Betul nggak? Yang jarang kita sentuh tuh diri kita sendiri. Dulu saya melakukan ini karena apa? Dulu tuh bisa salat tahajud agak rajin beberapa bulan, berapa tahun yang lalu. Karena saya kayaknya ada yang ngecas deh. Yang tahu siapa? Kita sendiri. Ya, makanya ada seorang ulama, para ulama itu mengatakan, jadilah penuntut ilmu. Kalau engkau nggak bisa menjadi penuntut ilmu, kalau kau nggak bisa, jadilah orang alim. Kalau kau nggak bisa jadi orang alim, maka jadilah penuntut ilmu. Pertama, jadilah orang alim. Saya nggak bisa jadi orang alim, saya nggak berilmu, saya nggak bisa jadi orang berilmu. Udah telat, udah ini belajar susah. Ya udah jadi penuntut ilmu. Saya nggak bisa, waktu saya padat sekali ini segala macam. Jadilah orang yang mencintai orang alim dan mencintai penuntut ilmu. Nah, ini yang ketiga nih. Jangan-jangan keimanan itu merosot karena yang keempat. Kau nggak tahu tuh nasihat yang keempat. Nasihat keempat, jadilah orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadilah penuntut ilmu.
Jadi nggak bisa nggak jadi penuntut ilmu. Waktu saya terbatas segala macam. Jadilah orang yang mencintai orang alim dan mencintai penuntut ilmu. Nggak bisa juga. Jangan kau, kalau emang nggak bisa tiga-tiganya, jangan membenci mereka. Kalau kau benci mereka, habis kau. Nggak ada nikmatnya kau ibadah. Nah, yang jarang kita sentuh itu adalah diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Ku anfusakum, jaga dirimu. Dulu tuh. Hasibu qabla an tuhasabu, hisap dulu dirimu sebelum kamu hisap orang lain. Dunia ini teman-teman, itu hanyalah cermin kok. Dia tidak pernah memilih wajah apa yang akan dipantulkan. Gak pernah dia milih wajah, milih-milih gitu di dunia ini apa yang harus. Gak pernah milih tuh. Dia hanya memantulkan apa yang ada di hadapannya tuh dunia tuh. Kalau batin kamu penuh dengan luka, maka hidup tuh merasa melukai. Paham ya? Jadi kalau umpama batinmu penuh dengan luka, maka hidupmu terasa melukai. Kalau batinmu penuh dengan curiga, maka orang lain terasa mengancam. Kalau batinmu penuh dengan kekurangan, maka dunia terasa tidak adil. Bukan karena dunia kejam, tapi karena batin kamu sedang memproyeksikan isinya. Paham? Apa yang kau lihat di luar itu seringkali adalah bagian dari dirimu yang belum kau terima. Paham? Yang kamu lihat di luar itu seringkali adalah bagian dirimu yang belum kamu terima. Masih nggak terima itu kamu. Apa yang kau benci pada orang lain bisa jadi itu adalah bayangan dirimu sendiri yang belum selesai. Paham sampai sini? Apapun yang kau benci pada orang lain, bisa jadi itu adalah bayangan dirimu sendiri. Yang kamu belum selesai itu dengan. Dia itu orang bohong, karena kamu pembohong sih. Dia itu manipulatif, karena kamu manipulatif. Kau bisa menyalahkan semuanya, ini begini. Yang harus kamu selesaikan bukan orang lain, dirimu sendiri. Apa yang kamu takuti, teman-teman, yang kalian takuti dari keadaan, bisa jadi itu adalah keyakinan dalam diri kalian yang sedang menciptakan pengalaman itu. Apapun itu yang kalian takuti dari keadaan, itu bisa jadi adalah apa? Keyakinan dalam diri kalian yang sedang menciptakan pengalaman itu sendiri. Maka berhentilah menyalahkan luar diri kita. Karena setiap kali kita itu menyalahkan di luar diri kita, kita sedang menyerahkan kuasa kita. Selama teman-teman berkata, ini salahnya dia, ini salahnya dia, ini salahnya si Anu, ini salahnya. Selama kita berkata ini karena keadaan, maka kalian tidak akan pernah masuk ke ruang perubahan. Tidak akan masuk. Padahal pintu perubahan itu ada dalam diri kita. Peristiwa buruk bukan datang tuh untuk menghancurkan kita kok. Dia datang itu untuk menunjukkan sisi batin kita yang perlu kita sadari. Yang perlu disadari oleh diri kita. Peristiwa baik bukan sekedar keberuntungan. Dia adalah buah dari keselarasan di dalam diri kita. Hidup ini bukan musuh, teman-teman. Dia itu guru. Dan semua yang terjadi itu adalah pelajaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Kalau ingin hidup kalian berubah, jangan sibuk ngatur di luar. Atur yang ada di dalam. Atur batinmu. Atur niatmu, jernihkan niatmu. Sembuhkan lukamu sendiri, luruskan cara pandangmu. Karena semua yang di luar hanyalah layar saja dia.
Dan batinmu lah yang akan memproyeksikan gambar itu. Saat batin kita damai, dunia pun terasa damai. Saat batinmu terang, hidup pun terasa terang. Jadi sebelum menunjuk keluar, masuk dulu ke dalam. Dan di sanalah akar segala kejadian itu bermula. Ingin kita memulai baik salatnya, tahajudnya, duhanya, ngajinya, belajarnya. Kayaknya aku ada sesuatu yang aku nggak cintai dari tahajud, nggak aku cintai dari duha, nggak aku cintai dari kita yang tahu tuh di mana masalahnya. Urut masalah itu. Sampai sini masih ada kegamangan? Kenapa kok sulit? Kenapa kok ini? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Yang tahu ya kita. Ya. Dan ciri-ciri masih menyimpan luka batin yang belum sembuh. Bagaimana, Ustaz? Kadang kita merasa ada yang salah dalam diri kita, tapi nggak tahu apa perasaan. Apa sih itu, nggak tahu apa itu gitu. Perasaan itu kan datangnya bukan tanpa sebab, teman-teman. Kok perasaan dulunya gue tuh ngaji rajin ya, kok sekarang gue nggak rajin ya. Perasaan gue dulu tahajud rajin, kok sekarang nggak rajin ya. Kan ada tuh, apa sih yang salah ya. Perasaan itu kan datangnya bukan tanpa sebab. Seringkali karena luka batin yang belum pulih. Iya toh? Luka yang kita bawa sejak lama tanpa kita sadar. Ada tanda-tanda yang mudah kita pahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Pertama, ada emosi yang berlebihan atau mudah meledak. Gampang tersinggung, gampang kita ini, gampang kita ini. Kita gampang marah atau tersinggung karena hal kecil. Banyak hal. Kayak anak bawel lah, atau pasangan yang telat balas lah, atau rencana berubah sedikit lah. Ciri-cirinya gimana? Reaksi kita lebih besar daripada masalahnya. Reaksinya lebih besar daripada masalahnya. Apakah langsung marah-marah? Enggak, kadang langsung diem tanpa ada kabar, bleng, hilang udah. Setelah emosi, kita biasanya nyesel. Banyak yang kayak gitu. Penyebabnya apa? Emosi lama yang terpendam dari masa kecil lah, gitu biasanya. Pengabaian atau perlakuan gak adil masih bertahan dalam tubuh kita. Akhirnya nanti penyebabnya juga apa? Di antaranya juga adalah overthinking yang tidak bisa dihentikan. Ciri-ciri pikiran kita tuh terus berputar tanpa henti. Mencari skenario buruk untuk apa? Untuk hal yang sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi kita cari-cari itu. Gejalanya akhirnya apa? Ada sulit tidur, cemas ketika sendiri, mikirin bagaimana. Ya akhirnya nanti panjang hari gitu. Dan itu yang terjadi penyebabnya itu otak kita belajar untuk siaga terus. Akhirnya mumet, ruwet, akhirnya giliran lagi jalan jatuh, lagi naik kendaraan nabrak, nggak jelas akhirnya. Karena masa lalu yang apa ya, nggak aman, sehingga kita merasa terus bersiap menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Ah ini bahaya. Ya. Jadi yang tahu ya kita urut apa aja nih ya penyebabnya apa ya gitu loh. Kenapa ya? Takut kehilangan atau takut ditinggalkan. Kita mudah panik ketika seseorang lambat balas chat, tidak memberi kabar, atau posisinya menjauh sedikit aja. Akhirnya apa? Jadi cemas, gejalanya gelisah, overthinking, ingin memastikan cinta orang lain terus-menerus. Penyebab lahir dari pengalaman, pernah ditinggalkan, dikhianati, diabaikan, atau tidak punya figur aman ketika kecil. Banyak hal tuh. Akhirnya apa? Yang terjadi juga di antara penyebab-penyebab yang kita pahami, ciri-ciri kita masih menyimpan luka batin apa teman-teman? Sulit percaya dan selalu curiga aja. Ciri-cirinya kita sulit membuka diri, selalu mencari tanda-tanda bahwa seseorang akan nyakitin kita. Gejalanya akhirnya gimana? Sering ngecek, sering nguji. Orang diuji, orang ditunggu salah. Jangan lu tunggu salah, pasti salah tuh orang.
Atau mungkin membangun jarak, meskipun di dalam hatinya ingin deket. Kan kadang ada orang yang gini ya teman-teman. Gue sebetulnya pengen deket, tapi sok-sokan itu agak jauh jarak. Tapi karena gengsi nggak pengen nyebutin. Ada yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Aku tuh sebetulnya pengen, tapi aku ini akhirnya apa? Gengsi. Akhirnya kalau kata santri kita, makan tuh gengsi, makan tuh cinta. Maka jangan pernah membohongi diri sendiri. Jujur, jujurlah padaku, Oma. Akhirnya nanti apa membangun jarak? Penyebabnya itu apa? Trauma pengkhianatan. Karena dulu pernah trauma dengan pengkhianatan, dianggap lain, orang lain, jadi akhirnya berkhianat lagi. Kenapa? Ada gejala-gejala, Ustadz gini, lu belum sembuh sama luka lu, bukan posisinya. Akhirnya ibadah berantakan, semua berantakan, karena lu masih belum sembuh sama diri lu sendiri, teman-teman. Ya, pernah dimanipulatif sama orang, atau diasuh dalam lingkungan yang nggak aman secara emosional, ini bisa jadi. Terus tanda-tandanya juga yang belum sembuh dengan masa lalunya apa? Merasa tidak cukup baik. Ciri-cirinya merasa salah, terus merasa tidak layak dicintai, sering membandingkan diri dengan orang lain. Akhirnya gejalanya insecure berlebihan, takut mengecewakan, sering meminta validasi. Penyebabnya apa? Berasal dari masa kecil, atau hubungan yang membuat kita merasa kurang, nggak pernah diapresiasi, atau selalu disalahkan. Apalagi penyebabnya di situ? Ada pola hubungan yang berulang. Ciri-cirinya kita sering jatuh pada tipe orang yang sama. Bukan berarti perempuannya sama atau laki-laki semua sama, tapi selera kamu yang belum berbeda. Jangan kau masuk komal Ustadz Hanafi, Ustadz ternyata semua laki-laki sama Ustadz. Jangan kau pikir semua laki-laki sama gara-gara kau dikhianati oleh satu laki-laki, tuyul. Gara-gara lu makan anggur, lu beli di anggur A, toko A busuk, terus lu pikir beli anggur di tempat lain satu dunia anggur busuk gitu. Tuyul, tuyul. Masalahnya bukan semua anggur yang sama, tuyul. Selera lu belum berubah. Berubah seleranya, tuyul. Gejala-gejala inilah akhirnya merubah ibadah kita, salat kita, ngaji kita, akhirnya kendor. Kenapa penyebabnya itu kendor? Lu posisinya nggak jatuh cinta sama ilmu, nggak jatuh cinta sama salat, nggak jatuh cinta sama ibadah, nggak jatuh cinta sama Allah. Kalau kau pengen cinta sama Allah, tentunya harus mendekati orang yang menyebabkan jatuh cinta sama Allah. Cinta kepada para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama yang al-ulama warasatul anbiya. Akhirnya dapatnya apa? Pola hubungan yang berulang. Ciri-cirinya itu tadi, sering jatuh pada tipe orang yang sama. Dan luka yang sama. Gejalanya, hubungannya terasa seperti siklus, bahagia, kacau, bertahan, mengulang lagi. Berantakan, udah kayak sayur asem. Ada asin asem ini udah kayak gado-gado. Itu penyebab yang namanya luka batin yang belum selesai. Cenderung menarik situasi serupa, dituntaskan walaupun sering justru melukai lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh sering tegang, mudah, capek. Akhir ibadahnya nggak seperti dulu lagi. Padahal akhirnya kita nyalain nih gara-gara cinta nih. Justru kamu hari ini, detik ini masih bisa di komal ini. Semua itu gara-gara cinta. Jangan kau salahkan cinta. Yang salah itu pikiranmu yang takut dikhianatin, takut ditinggalkan, bukan cinta. Justru kau bisa hadir sekarang, kau bisa istiqomah sekarang, itu semua gara-gara cinta. Kan gitu teman-teman.
tubuh, sering tegang mudah, capek tubuh seperti selalu tegang kaku, mudah sakit kepala, cepat capek, gejalanya insomnia, sulit rileks, nyari di bahu atau punggung kita. Ya akhirnya nggak jelas penyebabnya, trauma tersimpan di tubuh. Ya toh? Ketakutan, stres, kecemasan yang nggak ditangani akhirnya ngendap jadi ketegangan fisik. Salatnya juga berubah, ibadahnya berubah, ngajinya berubah. Kabar baiknya, teman-teman tidak perlu sembuh sendirian, ada proses yang bisa dimulai dari rumah, pelan-pelan tapi nyata. Yuk, coba cek lagi apa yang nyebabin itu terjadi. Yang tahu kan kita, kehidupan spiritual kita semua yang tahu. Karena batin yang mengalami kita. Maka kita yang tahu, saya dulu tuh semangat karena apa. Paham? Dan saya kendor karena apa? Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dulu ketika nemu orang yang kita cintai, saya lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Ketika ditinggalkan nama yang dicintai, udah berubah bukan lillahi ta'ala, karena orang. Karena orang. Paham? Makanya saya ngebahas untuk di sini udah adzan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita sambil belajar, sambil apa namanya, kalau tadi saya bahas bagaimana jika wanita spiritual punya perasaan untuk seseorang yang bukan milik kita. Dalam pandangan wanita spiritual, perasaan itu adalah hal yang manusiawi, gini loh teman. Bahkan wanita spiritual pun tetap bisa jatuh hati, merasa nyaman, merasa terhubung, atau memiliki rasa yang dalam kepada seseorang. Wanita spiritual tetap dia memiliki rasa yang dalam pada perasaan itu sendiri tidak salah. Yang penting adalah bagaimana kesadaran mengelola perasaan tersebut. Itu perasaan, kesadaran itu. Nggak semua perasaan kan harus dimiliki, teman-teman. Wanita spiritual mulai memahami, mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memiliki kok. Kadang hati dipertemukan dengan seseorang, kadang tujuannya untuk apa? Bisa jadi untuk belajar, bisa jadi untuk membuka kesadaran, bisa jadi untuk mengenal diri sendiri, atau hanya menjadi bagian dari perjalanan jiwanya. Nggak semua koneksi ditakdirkan untuk menjadi hubungan. Sadari batas antara rasa dan juga keterikatan. Jadi keterikatan perasaan bisa menjadi indah kalau dijaga dengan kesadaran. Tapi jika dibiarkan tanpa kendali, bisa berubah menjadi apa? Ada obsesi, ketergantungan, overthinking, dan juga luka. Hal itu belajar bertanya, apakah rasa ini membawa ketenangan? Atau justru menguras jiwa saya? Karena cinta yang sehat tidak membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Menghormati takdir dan batas kehidupan orang lain. Jika seseorang memang bukan milik kita, sudah memiliki kehidupannya sendiri, atau hubungan itu tidak sehat untuk dijalani, maka wanita spiritual belajar menghormati batas tersebut. Bukan karena tidak punya rasa, tapi karena sadar. Tidak semua yang diinginkan hati harus diperjuangkan sampai menghancurkan diri sendiri. Sampai ibadahnya nggak bagus, sholatnya nggak bagus, ininya nggak bagus, atau menghancurkan orang lain. Jangan menjadikan spiritual itu sebagai pembenaran. Kadang seseorang berkata, kami terhubung secara batin Ustaz. Ini energi jiwa Ustaz. Ini takdir spiritual Ustaz. Tapi spiritual sejati itu tetap membutuhkan apa? Kesadaran. Apa? Tanggung jawab. Apalagi kejujuran hati. Karena hubungan yang melukai banyak pihak merusak diri. Atau membuat hati tidak tenang, bukan jalan yang sehat untuk jiwa kita. Maka belajar mengelola dan mengikhlaskan. Mengikhlaskan wanita spiritual itu tidak selalu langsung bisa melupakan. Dia juga bisa rindu, bisa juga sedih, bahkan bisa kecewa.
Tapi perjalanan, dengan perlahan dia belajar. Menerima rasa itu tanpa harus tenggelam mengelola emosinya dan kembali pada dirinya sendiri. Dia memahami beberapa rasa hadir bukan untuk dimiliki, tapi untuk mendewasakan hatinya. Kembali kepada diri dan sang pencipta di titik tertentu, wanita spiritual akan sadar